Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita orang persis. yang sudah diberikan macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas dengan aktivitas yang sangat bermanfaat, yaitu bisa duduk dalam satu bangku diskusi yang mana membahas tentang kemaslahatan umat. Salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, siapa lagi, Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat dakwah beliau, zuriat, kemudian para sahabat hingga seluruh sahabat-sahabat dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampai sekarang ini masih dapat mengenal apa itu Islam. Para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program Obrolan Jumat Mubarak. Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan RRI Ternate, dan alhamdulillah obrolan Jumat Mubarak ini bisa terus berlangsung dari Jumat ke Jumat dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan saya selaku host atau pembawa acara sangat berterima kasih kepada para pendengar, karena alhamdulillah dengan Jumat ke Jumat sangat luar biasa antusiasnya dari para pendengar untuk ikut bergabung tanya-tanya kepada narasumber, sehingga obrolan ini dapat hidup selama 1 jam. Mudah-mudahan di edisi kali ini para pendengar di rumah juga tidak bosan dan tidak berubah frekuensi selama 1 jam ke depan, karena saya mengharapkan kepada seluruh para pendengar untuk bisa mengikuti jalannya obrolan dan bisa bertanya kepada guru-guru kita yang kami hadirkan di Studio Pro 1 RRI Ternate. Semoga bermanfaat. Dan hari ini tema yang kita diskusikan yaitu antara fikih dan khilafiyah. Sekali lagi, antara fikih dan khilafiyah. Dan yang menjadi narasumber atau pembicara kita yaitu tuan guru saya, tuan guru kita semua, yaitu siapa lagi kalau bukan Al-Ustazah Haja Radia M. Al-Hadar MPDI. Beliau selaku Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan sekaligus merupakan Wakil 1 Ketua MUI Provinsi Maluku Utara. Luar biasa para pendengar, beliau berkecimpung di MUI sekaligus mempunyai satu lembaga dakwah pendidikan, seorang perempuan yang sangat luar biasa, ulama. Dan saya berharap kepada para pendengar, mudah-mudahan sebentar Anda juga bisa ikut gabung bertanya-tanya sama beliau. Oke, Ustazah sehat? Ibu Haja. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, tampak cantik sekali ya. Nenek-nenek tapi cantik ya, karena dengan wudunya, dengan amalan-amalannya. Mungkin sebentar nanti kalau minta amalan Pak Ustazah supaya awet muda selalu. Iya, insya Allah. Dan Ustazah, tema kita ini tentang antara fikih dan khilafiyah. Ketika saya sebar pamflet atau flyer di sosial media, banyak yang like. Artinya mungkin banyak para pendengar yang mempunyai keluh kesah tentang masalah fikih dan khilafiyah ini.
terkait dengan tema yang kita angkat, yang saya ingin Ustazah kupas setajam silet ke depan ini, mungkin ini bisa menjadi jawaban atas keluh kesah para pendengar yang ada di rumah terkait masalah fikih dan khilafiyah. Apakah antara dua ini tidak bisa terpisahkan atau bagaimana? Mungkin ada pengantar dulu dari Ustazah tentang masalah antara fikih dan khilafiyah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita semua segar, cerah sesuai dengan mungkin pengaruh matahari yang begitu cerah pagi ini ya. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT senantiasa mengiringi segala aktivitas kita. Salawat dan salam untuk kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema ini sangat menantang kita ya, tema ini. Sebenarnya masalah khilafiyah ini adalah hal yang tidak terlalu dipermasalahkan ya, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-ikhtilaf rahmah, artinya perbedaan pendapat itu adalah satu rahmat. Betul. Kalau tidak ada lagi itu berarti kita tidak punya tantangan. Betul. Nah, jadi mengikuti apa saja yang satu sumber itu sudah. Bahwa kita itu tidak ada taklid, artinya padahal ini agama juga membenarkan ya kan, seperti itu. Kalau memang tidak ada lagi dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka ada juga jalan yang namanya ijtihad. Ijtihad ini kalau tidak ada ijtihad juga memang kita akan kebingungan ya, sehingga harus ada seperti itu. Namun taklid yang membabi buta juga kan dilarang ya. Kita dilarang. Artinya mengkultus seseorang itu bahwa itu tanpa cacat ya. Padahal agama itu kan tidak seperti itu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa perbedaan pendapat itulah satu rahmat. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat berarti kan merupakan kita itu menantang untuk mencari sesuatu di luar dari apa yang telah digariskan atau oleh Al-Quran dan hadis. Jadi kata tidak ada lagi jalan keluar, maka kita akan seperti apa ya? Jadi memang Islam ini rahmatan lil alamin kan. Jadi tidak ada satu hukum diturunkan oleh Allah itu tidak lagi bisa dibahas. Tapi sudah harus begitu. Sedangkan dunia ini kan makin hari perkembangan zaman dengan adanya situasi politik, dengan adanya fenomena, berarti kan harus tetap ada pembaruan. Saya kira untuk pengantar dari saya sementara. Oke, para pendengar, itu tadi pengantar dari Al-Ustazah Radia M. Al-Hadar selaku Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Ar-Ridha, sekaligus dengan beliau selaku Wakil Ketua 1 MUI Maluku Utara. Kalau ada yang ingin tanya-tanya, saya langsung buka via telepon di 0921 3125521 atau di 0821 144 64708. Atas atensinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada Ustazah terkait tentang soal kepemimpinan di zaman Rasulullah dan zaman sekarang. Apakah ini menjadi masalah khilafiyah sehingga ada juga diterbitkan Piagam Madinah dan segala macam? Itu mekanismenya seperti apa Ustazah? Mohon dijelaskan lebih jelas dan dikaitkan mungkin dengan yang terjadi sekarang ini. Silakan Ustazah. Iya, kalau kita berbicara tentang masalah khilafah ya, khilafah artinya satu pengertian kekuasaan atau pemerintahan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau belum pernah bagaimana cara sistem pemerintahan itu tidak pernah dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan beliau ketika pesan-pesan terakhir yaitu ketika beliau mengadakan haji wada ya, di antaranya beliau mengatakan bahwa taraktu fikum amrayni lan tadilla in tamassaktum bihima.
ya, kitabullah sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada kamu semua, dan jika kamu berpegang keduanya maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, kemudian berikut lagi Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadilla in tamassaktum bihima, ya kitabullah wa itrati. Berpeganglah kamu kepada dua perkara ini, dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan keturunanku, dzurriyyatku. Nah, Rasul tidak pernah mengatakan bahwa setelah aku wafat itu siapa yang akan berkuasa. Bentuk atau model kepemimpinannya harus seperti ini, ada presidennya atau ada perdana menterinya dan seterusnya. Nah, masalah ini dia timbul atau terjadi ketika Rasul wafat itu, justru yang ada sedikit kekacauan terjadi di kota Madinah waktu itu ya, karena memang ketika Rasul wafat itu kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semuanya tidak berada di tempat, yang ada hanyalah Sayyidina Ali ya, sampai menghantar Rasul SAW pada nafas terakhir. Nah, ketika terjadi sedikit kekacauan, maka yang tampil pertama adalah Sayyidina Umar. Karena waktu itu kan ada yang sudah membaiat Abu Ubaidah untuk menjadi pemimpin mengganti Rasul SAW. Betul. Tapi Sayyidina Umar dengan terkenal dengan memang wataknya itu beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh membaiat Abu Ubaidah, tapi kalian harus membaiat Abu Bakar Siddiq, karena dialah orang pertama yang menemani Rasulullah SAW dan membenarkan ketika Rasul kembali dari menjalankan Isra wal Mi'raj. Dan dia mempunyai gelar khusus, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan dia orang yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Betul. Jadi yang diangkat waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, walaupun pada kesempatan itu Sayyidina Abu Bakar itu menolak. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, jika Anda menolak maka umat Islam akan kacau. Maka pada saat itulah diangkat Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian hari kita kenal dengan Amirul Mukminin, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini Khulafaur Rasyidin. Sedangkan setelah empat mereka ini tidak ada lagi Khulafaur Rasyidin, yang ada hanya Amirul Mukminin. Seperti itu ya. Oke para pendengar, saya ajak kepada Anda sekalian yang ada di rumah, jika Anda ingin ikut tanya kepada Al-Ustazah Radhiyah M. Al-Hadar, bisa di 092131255521 atau di 082114464708. Jadi sekali lagi, tema atau topik yang kami obrolkan pada pagi menjelang siang hari ini yaitu antara fikih dan masalah khilafiyah. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang soal fikih atau soal yang masih diragu-ragukan karena banyak pendapat yang mungkin diperselisihkan. Silakan tanya sama Ustazah. Mudah-mudahan diskusi yang kita bahas atau kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara, dan mungkin penanya yang bertanya juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada yang mungkin terbesit yang belum sempat ditanyakan kepada Ustazah langsung. Seperti itu ya. Jadi Ustazah tadi tentang soal kepemimpinan yang memang dipilih langsung oleh berdasarkan musyawarah ya Ustazah. Berdasarkan musyawarah atau apa Ustazah? Dipilih menjadi Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sebenarnya sih waktu itu memang karena memang sangat urgent masalahnya ya. Ketika Rasul wafat, kemudian kekosongan kepemimpinan dan umat Islam ketika itu kan bisa dibayangkan seperti apa paniknya mereka. Artinya orang yang memang sumber dari segala sumber kan, Rasulullah SAW tiba-tiba wafat, kira-kira kepemimpinan seperti apa. Makanya antara Muhajirin dan Ansar ini sudah saling, maksudnya masing-masing mau ini yang lebih utama, yang lebih berkompeten. Mereka seperti itu karena misalnya kaum Muhajirin menganggap bahwa mereka inilah yang mendatangkan Rasul SAW itu ke Madinah, itu memang permintaan dari kaum Ansar. Tapi sungguh Rasulullah SAW ini adalah berasal dari Muhajirin. Jadi lebih berkompeten adalah harus Rasulullah. Sementara
kaum Ansar sendiri mengatakan bahwa kami inilah yang membantu Rasulullah secara ekonomi, secara semuanya kami membantu. Jadi lebih berhak adalah kami. Namun Sayyidina Umar lebih paham ya situasi seperti itu. Jika dari Ansar ini yang diangkat, maka ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau diangkat dari Muhajirin, kemudian yang diangkat itu adalah tokoh yang memang benar-benar bisa mewadahi semua, kan seperti itu. Karena memang sosoknya Sayyidina Abu Bakar itu kan luar biasa, ya, orangnya sabar, ya. Pemimpinannya ini luar biasa, bisa mengayomi dari segala sisi, dan orang lebih bisa menerima Sayyidina Abu Bakar karena kedudukan beliau selain sebagai sahabat yang menemani beliau hijrah dari Makkah Madinah, beliau adalah mertuanya Rasulullah SAW. Jadi dari segala sisi ini memang lebih memenuhi kriteria daripada yang lain. Kalau Sayyidina Umar sendiri memang agak sulit Sayyidina Umar, karena wataknya temperamennya kan tinggi Sayyidina Umar, ya. Sementara Sayyidina Utsman sendiri orangnya zuhud, ya. Sementara Sayyidina Ali sendiri tidak menginginkan, karena pada saat itu dia lebih mengutamakan bagaimana penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW. Ya, cuma Ustazah sangat luar biasa tentang pemilihan seorang pemimpin setelah Rasulullah ini, ceritanya memang sangat luar biasa dan memang sangat paling pas ketika memang waktu itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bukan berarti pilihannya Rasulullah itu tidak betul, tetapi mungkin ini karena takdir atau jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kami tanyakan yang menjadi khilafiyah sekarang ini, yang menjadi masalah besar, bahkan akan terus menerus sampai kita anak turunan seperti itu. Bahkan bukan cuma dipersoalkan pada zaman Nabi Muhammad atau Rasulullah yang menunjuk langsung siapa menjadi pemimpin, dan sekarang ini juga yang terjadi problematika di masyarakat. Kalau saja bukan cuma beliau yang ditunjuk oleh Rasulullah, tetapi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang yang ditunjuk langsung. Itu mungkin pandangan dari Ustazah sesuai dengan Islam itu seperti apa, Ustazah? Iya. Jadi memang tidak ada petunjuk khusus dari Rasulullah SAW, namun Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, itu ada, ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu sudah tidak dibantah lagi, kan? Betul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan pemimpin kalian. Jadi isyarat seperti ini, namun kan dalam penafsiran para ahli tafsir kan mengatakan bahwa pemimpin itu kan ada kriterianya, ya. Betul. Kan? Kalau pemimpinnya memang istiqomah, ya, pemimpinnya adil, nah itu yang dikatakan ulil amr. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu, maka dia tidak dikatakan ulil amr. Seperti itu. Jadi dia seorang pemimpin itu, ya, kita tidak kita berbicara umum, tidak untuk mengkhususkan kepada suatu pemimpinan negara atau bukan. Kita berbicara umum sesuai dengan firman Allah, ya. Jadi kriteria kepemimpinan itu seperti itu. Artinya, jadi kita orang mukmin, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini memang sudah jelas. Nah, hanya saja misalnya ketika terjadi setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat, ya, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu kan berkuasa atau memimpin negara Madinah itu kurang lebih 2 tahun, sangat singkat, ya. Kemudian Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar wafat waktu itu kan dalam, kita tahu sendiri dalam sejarah bahwa beliau wafat waktu itu kan dibunuh, ya, untuk peperangan itu. Kemudian Sayyidina Utsman juga berakhir dengan dibunuh, ya, karena Sayyidina Utsman bukan dibunuh oleh musuh, tapi pergolakan politik dalam negeri, ya, pergolakan politik, karena Sayyidina Utsman ini kan orangnya zuhud, ya. Dalam usia tua dia tidak lagi ketika mendapatkan amanah untuk sebagai pemimpin, beliau lebih banyak ibadah, zuhud dari urusan duniawi, jadi lebih mempercayakan kepada keluarganya. Dengan notabene waktu itu adalah Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan. Nah, dari setelah Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Abu Bakar itu kan lebih banyak membenahi situasi dalam negeri. Di antaranya orang yang murtad,
orang yang membengkang tidak mau bayar zakat selama 2 tahun kepemimpinan. Nah, ketika sampai di Sayyidina Umar ini kan Sayyidina Umar ekspansi. Jadi ekspansi keluar. Jadi penyebaran Islam itu dengan maksudnya ekspansi keluar. Jadi sampai ke justru sudah sampai ke luar negara-negara Arab ya, negara tetangga sudah sampai itu ekspansi. Di perluasan daulah Islam itu lebih diperluas. Setelah Sayyidina Utsman agak mandek karena beliau lebih banyak, tapi justru pada saat itu karena sudah banyak pemimpin-pemimpin ini yang mereka sudah masuk kemana-mana ya, termasuk waktu itu perbendaharaan dunia ini karena menaklukkan negara-negara besar seperti Romawi dan Persia. 2 negara ini yang bertahun-tahun, ratusan tahun berperang tidak pernah kalah. Tapi ketika Islam masuk ditaklukkan kedua-duanya. Nah, dari situlah banyak perbendaharaan dunia ini sudah menjadi perebutan di kalangan umat Islam pada waktu itu, pemimpin-pemimpin. Akhirnya Abu Sufyan keluarganya atau dari Abu Sufyan ini dia pelan-pelan untuk membangun dengan memindahkan kota kepemimpinan yang Rasulullah SAW membangun kota Madinah itu. Sekarang dia mulai membangun kota di Syria, Damaskus pada waktu itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin ya sudah ekspansi keluar dan itu sudah negara itu mulai membangun daulatnya. Ya, nanti mungkin lebih banyak kita akan cerita. Iya, bagus sekali Ustazah, ini sejarah yang harus kita ketahui, bahkan anak cucu juga harus tahu tentang sejarah masalah khilafah atau khilafiyah ya. Oke, para pendengar, saya ajak Anda untuk ikut bergabung bersama kami di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708 bagi Anda yang ingin ikut tanya-tanya bersama kami. Temanya masih sama, yaitu antara fikih dan khilafiyah. Antara fikih dan khilafiyah. Jadi karena belum ada yang ingin bertanya, lampu mungkin ya, lampu yang ini lampu mati ya? Bagian selatan ya? Iya. Iya. Tengah sampai selatan itu mati lampu. Oh, begitu. Mungkin salah satunya. Tapi ada WA yang masuk Ustazah. Iya. Karena maksudnya untuk via telepon belum ada, tapi WA-nya ada yang masuk ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mudah-mudahan sehat selalu guruku. Saya ingin bertanya, apa pandangan atau kacamata fikih soal ibadah haji yang dilaksanakan di Arab Saudi dan Madinah terkait dengan sholat dengan seluruh mazhab dibolehkan. Kemudian setelah itu ada orang yang beribadah haji atau umroh, mungkin dari segi fikihnya atau pemahamannya dari sini juga belum begitu memahami. Jadi dia ikut rujukan dari sana. Bagaimana menurut pandangannya Ustazah terkait hal ini? Iya. Jadi kita sebenarnya kalau kita kembali meneliti sejarah ya, setelah Khulafaur Rasyidin kan masuk kepada Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin Khalifatul Rasul. Waktu itu kan mereka menamakan seperti itu, Khalifatul Rasul, setelah 4 sahabat. Nah, sampai jadi dari dinasti Umayyah sampai ke dinasti Abbasiyah. Nah, ketika dinasti Umayyah itu belum, walaupun memang ada hal-hal memang sudah seperti itu. Ada penanya dulu, kita tahan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Ya, orang Mangga 2. Oh, orang Mangga 2, Pak Yasin di Mangga 2. Ya, silakan Pak Yasin. Terima kasih ya. Pak Haikal dan ya. Ya. Ya, kenapa sejarah yang bagus itu tidak punya pemimpin yang Maluku Utara tidak seperti itu? Apa dia tidak baca itu atau dia tidak pelajari Al-Quran? Sehingga begitu pemimpin lama yang dia sudah masa berakhir, terus dipilih baru itu, ya dia tebang habis-habisan. Yang masih bagus tidak dipakai. Lalu bagaimana kita tahu nggak? Nah, sebenarnya kan ada masih bagus-bagus. Kalau dia baca itu sejarah tadi yang Ibu jelaskan itu, berarti masih mungkin dia pakai seperti itu. Berarti kedepannya itu bagus. Gitu.
Tapi kita punya pemimpin yang tidak seperti itu, ya nantinya bagaimana? Apalagi kita di Islam begini. Maka sebentar begitu Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin ikut tanya-tanya juga bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Ya, mungkin bisa ditanggapi tadi penanya Pak Yasin di Mangga 2 soal kepemimpinan ya. Apakah mereka tidak tahu sejarah ataukah pura-pura sudah tahu tapi pura-pura bikin gitu? Gimana ini Ustazah? Pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Ya. Iya sih, memang kalau kita melihat kepemimpinan apalagi Khulafaur Rasyidin, kemudian turun sampai ke Muawiyah, sampai turun ke Abbasiyah. Iya. Dua dinasti itu yang terkenal kan. Memang ada juga yang pasti ada cacat celahnya, ya, tidak seperti yang mungkin yang Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau yang fenomena yang terjadi sekarang ini di kita Maluku Utara, pada umumnya lah Indonesia, ya, seperti itu. Saya kira kita ini lebih harus banyak berpolitik secara dewasa, ya. Kita berpolitik secara dewasa artinya berlapang dada, ya. Kita berlapang dada. Benar memang, ya. Kalau misalnya jangan kita menebang sesuatu itu pilih-pilih kan, betul. Itu, ya. Tapi seharusnya ya seperti itulah. Kalau kita tebang itu kan kita pilih. Seharusnya menebang pohon. Kalau ini kurang bermanfaat ya udah kita tebang aja, manfaatnya kan kurang. Iya, betul. Tapi kalau memang pohon ini masih memberikan naungan yang bagus, ya, orang berteduh, kemudian di sana menghasilkan banyak buahnya, maka apa salahnya sih kalau kita pertahankan? Kan seperti itu, ya. Jadi mungkin mudah-mudahanlah yang pemangku jabatan ini bisa mendengarkan kita, ya. Ya, jangan kita sampai pohon yang bagus kita tebang, rugi kan kita. Pohon itu memberikan sombar, ya, banyak orang berteduh. Betul. Tapi kalau kita tebang itu saja kan sangat rugi. Iya. Jadi harus memberikan oksigen, ya. Banyak pohon kan berarti banyak oksigennya. Iya, betul. Kalau pohonnya udah tandus nggak berbuah lagi, ditebang no problem. Iya, betul. Tapi kalau masih bagus-bagus lah, mari kita pelihara. Bahkan kita pupuk biar dia lebih tambah subur. Iya. Jadi saya kira mudah-mudahan saja ya ke depan kita mengharapkan pemimpin-pemimpin kita yang bagus-bagus, yang baru-baru. Iya, cara berpikirnya juga memang gentle. Iya. Kita tidak kita jauhkan dari rasa yang dendam atau apa, ya, sehingga karena memang setiap manusia pasti punya cacat celahnya, tapi pasti juga ada hal-hal positif. Kita ambil positifnya aja lah. Kalau memang ini kan bisa dibina kan, kalau andaikan kebaikannya atau manfaatnya banyak, tapi ada cacatnya sedikit. Nah, ini kan bisa dibina. Jangan langsung kita tebang, langsung kita out kan, janganlah. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Yasin di Mangga 2 bisa terjawab. Iya, bisa terjawab, bisa didengarkan pemangku jabatan. Iya, jadi kalau sudah bagus diteruskan. Tadi saya bisa tangkap apa yang Ustazah jawab. Jadi kalau sudah bagus ya diteruskan, jangan ditebang lagi, ya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat terjawab pertanyaan dari Pak Yasin di Mangga 2 tadi. Ustazah mungkin dijawab dulu penanya tadi yang masuk lewat SMS atau WA terkait dengan pandangan 4 mazhab mungkin atau pandangan mazhab yang berbeda. Semua mazhab ya dipakai ketika berhaji atau umroh di sana. Kemudian ada orang yang belum paham tentang hal itu, mereka kembali ke sini ambil menjadi rujukan gitu saja. Jadi sebenarnya mazhab itu kalau kita melihat aslinya, artinya yang kenapa ada mazhab, ya kan? Sama Rasulullah kan tidak ada mazhab. Islam itu satu, tidak ada mazhab. Nah, mazhab ini sebenarnya ini lebih, kalau kita bisa pelajari di bagaimana perbedaan mazhab itu, kita bisa pelajari, kita bisa baca. Sebenarnya ini lebih banyak pengaruh ke politik, ya. Karena terjadinya mazhab itu di waktu di dinasti Abbasiyah.
Dan yang paling tepatnya lagi adalah Sultan atau Amirul Mukminin Harun al-Rashid. Itu. Nah, jadi seakan-akan bahwa inilah pengaruh-pengaruh politik saja, tidak ada sebenarnya. Jadi hanya perbedaan itu kan sebenarnya kan dari satu mazhab ke mazhab lain kan tidak terlalu signifikan perbedaannya, kan seperti itu. Nah, taruhlah sekarang kita mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan perempuan yang bukan muhrim atau mar'atul ajnabiyah dalam fikih seperti itu. Itu kan yubtilul wudu, membatalkan wudu kan seperti itu. Nah, sementara mazhab yang lain tidak masalah. Suami istri bisa mungkin yang pernah umroh atau haji dia lihat suami istri ke masjid bergandengan kan? Seperti itu. Nah, rata-rata kita bukan cuma Maluku Utara, mayoritas, tetapi kita Asia Tenggara, saya sering umroh dan haji. Itu rata-rata kita Asia Tenggara itu adalah punya mazhab Syafi'i, ya kan? Selain dari itu ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki. Kan, iya itu. Betul. Jadi kalau kita perempuan itu kan auratul mar'ah, ya, jami'il badani illal wajhul kaffain. Aurat perempuan itu seluruh badan harus ditutup kecuali telapak tangan dan muka. Nah, seperti itu. Nah kalau kita lihat yang terjadi di Makkah wal Madinah, ya. Kita orang Indonesia itu kan termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand dan negara-negara Asia itu semua kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi kita seperti itu. Bahkan satu dengan lain kan saling menegur. Itu rambut tuh keluar, ayo masukin itu resah. Seperti itu. Atau ada yang sholat nggak pakai kaos kaki. Mereka dari luar, dari luar negara-negara Arab atau India atau Pakistan. Nah, kita kan menegur, kadang mereka misalnya ada kaki yang tersingkap ketika sholat, mereka kita tegur, mereka menurunkan gaunnya kan, tapi ada mereka yang tidak apa-apa kan seperti itu. Nah, kalau kita Indonesia, kita ini kan, ya termasuk saya, sejak kita lahir yang diberikan oleh orang tua kita adalah mazhab Syafi'i, ya kan? Jadi setiap hari dalam kehidupan keseharian kita adalah mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita ke Makkah meniru-niru orang misalnya, ya perempuan misalnya, oh dia sholat biar rambutnya keluar nggak masalah, sah. Dia sholat kakinya nggak pakai kaos kaki, sah. Jangan setelah kita pulang kita ikut-ikutan ketika kita ke masjid kaki kita tersingkap terus orang tegur, ngana kaki keluar tuh. Tanpa apa kita lihat di sana orang di Makkah Madinah belum begitu kok. Itu kan tidak bisa. Jadi kalau kita memang bermadhab Syafi'i maka konsekuen kita harus bermadhab Syafi'i. Nah, yang terjadi di sana misalnya kita harus mengikuti Hambali atau Hanafi atau Maliki. Misalnya sekarang kita batal wudu, kita tawaf itu kan harus ada wudu kan? Betul. Itu harus ada wudu kita tawaf. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita tawaf, ya kita bersentuhan dengan orang yang bukan bukan muhrim, ya kan? Ya, terjadi, saya sendiri kan pernah mengalami seperti itu. Ya karena kita ini umroh, kita lagi ihram, ya. Laki-laki kan dulu kan cuma 2 potong kain kan dipakai. Biasanya kan bagian belakangnya kan bolong, kosong kan? Nah, jadi dia kadang memang harus sematkan seperti itu, tapi kadang-kadang juga karena memang ini berdesak-desakan kan pakaian ihramnya bagian atas kan diturunkan ya. Hanya kan bagian belakangnya kan kosong. Nah, ketika saya didesak dari belakang mau jatuh terpaksa tangan saya dua-dua pok di belakangnya. Ya kan seperti itu. Nah, pada saat itulah kita dibolehkan untuk bertaklid. Artinya boleh mengikuti Hanafi, boleh mengikuti Maliki atau Hambali. Karena kalau kita keluar untuk berwudu lagi kan susah pada saat itu. Jadi dalam keadaan darurat kita boleh bertaklid. Tapi jangan mengikuti setelah keadaan normal, itu dilarang, tidak boleh maksudnya. Kita Hanafi, konsekuensi kita dengan Hanafi. Seperti itu juga Syafi'i. Banyak juga yang terjadi di masjid Ustazah ketika orang sholat kemudian terlambat. Satu bikin saf sendiri, ada imamnya juga, tiba-tiba satu lagi datang korek lagi. Jadi imam ada di sana, imam di sebelah kanan ada imam, di sebelah kiri juga imam. Jadi yang mana yang mengikuti atau yang sah, yang mana di antara dua ini Ustazah? Adabnya sholat itu kan ketika kita sudah terlambat kan kita masbuk kan? Iya betul. Kita masbuk, tidak boleh kita sendiri. Betul. Jadi mungkin 2, menurut pemahaman saya 2. Apakah memang tidak ngerti bagaimana cara bermasbuk,
Iya. Terus imamnya makmumnya yang datang juga, dia juga dia pikir dekat-dekat di sini sudah, terus jauh-jauh ke sana ikut sudah. Betul. Padahal kan tidak bagus secara Narik saya. Kita terima dulu. Ya, oke. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Dengan Tahir di Susupu. Oh, Pak Tahir di Susupu. Di Susupu jauh sana, jauh. Silakan Pak Tahir. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sedikit tentang masbuk. Iya, boleh. Ya. Ini karena ada dua pendapat nih. Karena pendapat pertama biasa saya pakai. Saya mulai dari pendapat pertama di sholat Isya. Iya. Karena 4 rakaat. Ayat awal ini dia jatuh di 2 rakaat. Sedangkan saya terlambat 1 rakaat. Menurut saya pendapat pertama bahwa kalau imam tayat awal, saya hanya duduk menyelesaikan saja. Saya belum bisa syahadat tayat awal karena saya baru 1 rakaat. Begitu imam berdiri rakaat ketiga, saya rakaat kedua. Begitu imam sujud, bangkit dari sujud rakaat ketiga menuju ke 4, saya sebelum berdiri masuk rakaat ketiga, saya dalam keadaan dengan gerakan yang cepat, saya melakukan tayat awal 2 rakaat dulu, baru saya menyusul imam berdiri, saya masuk rakaat ketiga. Begitu imam salam, saya hanya menyelesaikan saja, saya belum bisa melakukan tayat akhir lagi karena saya baru 3 rakaat. Dan itu pendapat pertama karena sholat ini masih. Jadi menurut rakaat kedua, apa yang imam bikin, walaupun kita terlambat, kita harus melakukan tayat. Itu bagaimana Ustazah? Kembali ke Ustazah. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pertanyaannya. Begini, makmum ma'tuf alal imam. Dia makmum itu mengikuti imam. Jadi ibarat bebe Jawa, tahu keterangan itu bebe Jawa. Bebe Jawa itu kalau yang kemuka masuk di jurang, semua dia belakang ikut. Nah, dalam sholat kita masbuk tadi, itu pendapat kedua yang. Kalau saya itu pendapat kedua. Artinya kita mengikuti. Karena kalau tasyahud, kalau kita tahiyat kemudian tidak tasyahud kan tidak sah. Ya. Tasyahud itu kan jadi yang wajibnya kita tahiyat itu kan sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib tasyahud awal maupun tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir itu kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai di situ kemudian disambung selanjutnya adalah sunnah kan? Nah, itu sunnah. Tapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu wajib. Kita harus tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kalau tanpa membaca itu tasyahud dan membaca salawat, berarti salatnya mardud, ditolak. Artinya salatnya batal ya. Dia harus sujud sahwi ya, seperti itu. Tapi itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, kalau untuk masbuk tadi memang saya ambil pendapat Pak Tahir yang kedua. Nah, jadi ketika kita masuk, apakah kita ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, kita ikuti saja imam kan. Jadi kalau kita ketinggalan 1 rakaat itu kan berarti kita sempat juga kita dapat tahiyat awal. Berarti kita hanya ketinggalan yang 1 tadi saja. Ketika salam kanan imam, ya kita jangan salam. Kalau kita salam kan berarti kita sudah selesai kan. Berarti kan selesai. Salat itu kan, definisi salat itu kan suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita sudah ikut salam berarti kita harus sujud sahwi karena memang kita ketinggalan, ya seperti itu. Jadi memang pendapat yang kedua itu tadi. Jadi kita mengikuti. Jadi kalau misalnya sampai di tahiyat rakaat pertama berarti Anda mengikuti terus sampai selesai, hanya jangan salam. Kemudian kita berdiri untuk ketinggalan yang 1 kita selesaikan. Saya kira itu yang paling tepat. Kalau yang tadi Ustazah tiba-tiba masbuknya banyak nih Ustazah. Terus yang satu kore di sana, yang satu juga kore di sana. Jadi 2 imam nih tiba-tiba nih selesai salam imam utama, ada 2 imam juga. Itu yang mana? Betul. Yang mana yang diutamakan? Mana yang batal atau dua-duanya sah? Jadi begini, itu aturannya ya.
sholat di masjid kan kita sholatnya kan sholat jamaah, berjamaah. Iya. Nah, kecuali yang datang dari belakang tadi dia tidak berjamaah. Iya. Kalau dia sendiri. Tapi kan kalau kita datang sendiri, kemudian imam sudah sholat ya. Iya. Berarti kita kalau sampai ada kita menepuk, misalnya menepuk di bahu kanan, itu kan mengisyaratkan ya bahwa orang ini sholatnya sholat sunat apa sholat wajib, ya kan? Tapi itu kalau orang itu sendiri. Tapi kalau sholat sedang berjalan, maka kita semua itu harus mengikat niat sholat kita. Tidak boleh membuat sholatnya sendiri-sendiri. Iya. Tidak boleh. Batal berarti. Ya tidak boleh, kita harus mengikuti, ini syarah ya. Yang berarti makmum yang kore ini bikin jadi imam juga tidak sah karena sudah ada makmum sudah ada rombongan baru. Iya, jadi dia harus mengikuti, mengikat kepada imam yang sudah berjalan sholatnya. Iya betul. Jadi kalau dia sendiri-sendiri kan artinya dari sisi akhlaknya kan tidak bagus, ya kan? Jadi memang tidak dihitung dia sebagai mufarid jamaah, tidak. Iya. Nah, tapi artinya adabnya tidak bagus. Salah sih sah-sah saja. Ya, karena dia mengikuti. Maksudnya kalau dia cuma secara adabnya itu tidak bagus. Galil adab kan namanya. Galil adab artinya dia kenapa dia tidak mau mengikuti imam yang ada? Atau dia menganggap kalau terjadi misalnya ada istilah yang namanya al-imamu yukrah. Imam yang dibenci. Iya betul. Kalau imam yang dibenci itu jangankan kita bermakmum dari masbuk dari belakang. Kita udah misalnya sekarang saya mungkin ketika saya datang saya dapat saf yang ketiga misalnya. Saya nggak tahu tuh di depan sana imamnya siapa misalnya. Iya betul. Tiba-tiba setelah saya mengikat sholli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala udah. Atau kalau zuhur jangan, kita jahar saja. Maghrib atau isya atau subuh. Jadi setelah saya sudah misalnya sudah takbiratul ihram mengikuti imam, tiba-tiba saya dengar yang bawa imam itu justru pemabuk. Menarik. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dia mutakhir begini maaf. Iya. Ustaz ya. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Saya tadi baru tayat, kalau tayat akhir kita tayat juga atau di tayat akhir kita tayat juga ataukah? Iya. Karena kita kurang 1 rakaat. Iya. Kita tetap mengikuti tahiyat. Oh iya. Sampai selesai pun kita ikuti, kan pahala. Iya, terima kasih saja. Cuma terus saya masuk pertanyaan kedua langsung saja nih. Iya. Bahwa perbedaan antara witri ada yang 1 salam, 3 rakaat 1 salam dan 2 salam. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi sholat witir itu kan ganjil 1, 2, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kenapa kok ada yang 3 rakaat 1 salam? Iya. Ada yang 3 rakaat 2 salam. Iya. Ya kan? Jadi 2-1 kan? Seperti itu. Yang 3 rakaat juga sah, yang 2-1 juga sah. Cuma plusnya di 2-1 itu tahiyatnya 2 kali. Berarti kan lebih banyak kita salawatnya kan. Tahiyatnya. Jadi plusnya kenapa 2-1? Karena 2 kali tahiyat. Berarti kan bacaan kita lebih banyak lagi. Berarti kan fadilahnya lebih banyak. Yang 3-1 kali salam juga. Jadi saya kira ini yang kita bicarakan masalah tadi khilafiyah. Iya, kan? Masalah khilafiyah ini penting. Jadi pasangan misalnya kalau ketika orang mau salat tarawih, kalau 8 rakaat pasangannya 3-1 kali salam. Tapi kalau 20 rakaat berarti 2-1 witir. Jadi itu up to you, no problem. Misalkan terkait dengan sholat ini Ustaz ya. Sholat ini paling banyak dia punya masalah atau harus didiskusikan lebih mentajam mungkin ya Ustaz ya. Terkait dengan tarawih. Tarawih kan ada yang masjid 8 rakaat, ada yang masjid 23 rakaat. Iya, 23 termasuk witir. Dia biasanya mengikuti 23 rakaat. Tiba-tiba dia imam yang di sana 11 rakaat, pergi yang di sana dulu. Oh, habis itu yang di sana 23 juga. Besok nanti saya ke sana lagi. Itu bagaimana Ustaz ya secara pandangan hukum? Malah di kalangan mahasiswa kan pernah bilang begini, Ustazah, ada yang 40 PK. Ada yang 60 PK katanya. Terus saya tanya, terus pilihnya yang mana? 60 apa yang 40? Iya. Kalau tuh masjid belakang benteng tuh imam tua kong. Aduh, itu makanya 20 PK kapan lama.
Misalnya kalau di Masjid Arab itu, di Masjid Muttaqin itu 60 PK itu cepat sekali, bagus tuh ikut di situ. Jadi sebenarnya ini terjadi. Iya. Saya ingat ketika terjadi di masanya Sayyidina Umar ya. Iya. Ketika Sayyidina Umar masuk ke Masjid Nabawi, Sayyidina Umar melihat ada satu anak muda dia sholat asar, ya kan, sholat asar. Tapi sholatnya cepat. Terus Sayyidina Umar tegur. Makanya setelah dia tahiyat awal, dia berdiri itu dia mengerjakan sholatnya, dia perlambat sholatnya. Karena Sayyidina Umar tegur. Sayyidina Umar bilang, perlambat sholatmu. Dia tegur. Sayyidina Umar tetap mengawasi. Setelah selesai sholat, salam, terus Sayyidina Umar tanya, yang kau sholat tadi yang 2 rakaat, setelah saya tegur, sebelum dan setelah saya tegur yang 2 rakaat, mana lebih khusyuk? Dia bilang justru yang cepat itulah saya khusyuk. Tapi yang 2 rakaat ini karena saya tahu ini khalifah ada di pinggir, makanya saya salatnya cuma takut khalifah. Nah, jadi kan tergantung pada individu kan, ya. Jadi ada orang yang salatnya cepat tapi dia khusyuk. Karena bacaannya cepat tapi menurut dia khusyuk karena tidak lagi terganggu dengan yang suara-suara yang dari mana-mana gitu. Tapi justru kalau misalnya imamnya itu bacanya lambat, nah dia menghayal kan. Makanya saya ke mahasiswa walaupun kayak ini gimana nih? Aduh, Ustaz kalau imam lama itu ketemu menghayal kemana-mana, seperti itu. Jadi kita kembali kepada masing-masing kita. Apakah mau khusyuk yang cepat atau khusyuk yang lambat? Itu tergantung pada kita kan. Betul. Nah, masalah tadi apa yang tadi? Ya, itu maksudnya pindah masjid. Masjid yang pertama 8 rakaat. Kemudian besok lagi saya mau yang masjid yang sana biar 23 tapi karena imam bagus. Lusa lagi 8 rakaat lagi. Artinya tidak berurutan sampai 30 hari atau 28 hari itu 8 rakaat tapi selang-seling. Apakah ini dibolehkan atau bagaimana Ustaz? Ya, pindah-pindah maksudnya kan? Iya, pindah-pindah. Iya. Saya kira begini. Antara 8 dengan 20 itu kan semuanya kan sunnah. Iya kan? Siapa yang mengerjakan 8? Ada orang yang mengerjakan 8 tapi dia baca surahnya panjang-panjang kan, seperti betul. Itu misalnya. Tapi yang membaca yang salatnya 20 rakaat suratnya mulai dari Al-Hakumut Takatsur kan? Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih tergantung kita lah. Nah, saya juga ketika masih muda memang tetap 20 rakaat kan, seperti itu. Nah, ketika memang dalam usia-usia kita yang memang kadang-kadang juga capek, kadang-kadang juga ya macam-macam lah. Itu kadang saya misalnya ketika lagi fit berarti tetap 20 kan, seperti itu. Tapi ketika lagi ini sudahlah malam ini misalnya ya kita kerjakan 8 saja dulu gitu. Tapi memang kita mencoba untuk membawa ayatnya panjang kan, seperti itu ya. Jadi saya kira tidak terlalu bermasalah bagi yang mengerjakan 8 rakaat, kemudian bagi yang mengerjakan 20 rakaat ditambah dengan witir 3, ya juga seperti itu. Saya kira tidak masalah. Ya. Yang penting niat kita ibadah. Jangan mau cepat misalnya kayak anak-anak tadi di sini 20, terus cari yang 60 PK biar cepat selesai kan. Kalau niatnya seperti itu kan niat yang tidak terpuji. Ya. Tapi kalau faktor kesehatan, kalau kewajiban sholat wajib saja 5 waktu kan Allah berikan dispensasi kan. Betul. Kalau mampu kita berdiri itu kan sunnah. Salat berdiri itu sunnah. Tapi dibolehkan duduk. Ya. Kalau bagian tidak mampu kakinya sakit berarti boleh duduk kan. Iya. Kalau sudah tidak bisa duduk berarti berbaring kan. Nah, kalau berbaring juga sudah tidak bisa lagi, berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Tinggal itu. Jadi kenapa yang wajib saja Allah bisa memberikan keringanan, apalagi yang sunnah-sunnah. Betul. Tergantung kita. Kalau sunnah itu kan kemampuan kita. Kalau kita mampu kita kerjakan. Tapi kalau tidak mampu kan tidak usah dikerjakan. Iya. Ya mudah-mudahan terjawab ya Pak Tahir di Susupu. Ya masih di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Bagi Anda yang ada di rumah, baik itu ketua BKM masjid, badan syara dan sebagainya, majelis taklim, remaja masjid, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, yang Anda mungkin ada mempunyai problematika apa saja yang Anda ingin tanyakan kepada Ustazah Radia terkait dengan masalah fikih ataukah khilafiyah atau perbedaan pendapat yang mungkin
masih menjadi problematika di kampung Anda atau Anda sendiri, bisa Anda ikut bergabung bersama kami dan bertanya langsung sama Ustazah. Mudah-mudahan dengan pertanyaan Anda bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada yang di mana saja yang belum sempat ditanyakan kepada para alim ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah, ada juga saya pernah didapat WA dari teman saya di luar Halmahera, luar Halmahera sana Ustazah, terkait dengan ada seseorang yang dia belajar ilmu agama. Kemudian dia pulang ke sini, kepulan di Weda kalau tidak salah Ustazah, WA ke sini, tiba-tiba dia ajarkan masalah pemahamannya yang di luar sana, dan dia menyalahkan pemahaman-pemahaman orang tua-tua yang ada di kampungnya. Kemudian ini menjadi problematika. Ada anak-anak atau remaja-remaja yang masih kosong atau belum paham sama sekali, ikuti dia. Akhirnya terjadi konflik di sana. Terkait hal ini Ustazah, mungkin ada yang berpendapat bahwa Anda harus ikuti Imam Syafi'i karena Anda bermazhab Imam Syafi'i. Tapi dia pun menjawab, Imam Syafi'i saja saya terkenal, bagaimana saya harus belajar Imam Syafi'i punya mazhab? Gitu Ustazah. Mungkin dari pandangan Ustazah seperti apa? Silakan. Jadi kita kembali ya, kedudukan mazhab ya, kalau kita mazhab arba'u mazhabnya. Itu kan memang dia tidak masuk dalam satu hukum yang memang harus mengikuti, ya kan, seperti itu. Nah, itu memang saya baca salah satu kitab itu mengatakan bahwa mazhab itu awalnya timbul 4 mazhab itu kan sebenarnya kan masalah politik, kan, pemahaman masing-masing pada waktu itu, dan itu terjadi di Khulafaur Rasyidin pada waktu itu Bani Abbas, Syiah, dan tepatnya itu sultannya adalah Harun al-Rasyid, karena salah satu sultan di dinasti Abbasiyah itu yang paling mempedulikan masalah agama adalah Sultan Harun al-Rasyid. Itu terkenal ya. Sampai di antara Makkah dan Madinah itu ada namanya Ma'u Zubaidah. Istrinya kan, permaisurinya kan Zubaidah. Dia buat itu air dari Makkah sampai ke Madinah. Waktu itu, sekarang kan sudah canggih kan. Ini luar biasa. Tetapi sesungguhnya madhab itu ya kita konsisten ya kan. Kita konsisten. Kalau orang tua kita misalnya, rata-rata kita di sini kan memang madhabnya madhab Syafi'i. Jadi kalau ada sesuatu yang baru yang Anda bawa ke sini, yang memang agak aneh ya, itu pasti ada pro dan kontra kan, seperti itu. Iya. Nah, saya himbau juga kepada mahasiswa ya, anak-anak muda. Memang anak muda ini kan kritis ya. Dalam masalah hal-hal yang lain kan boleh-boleh saja kan. Tapi jangan kita mentang-mentang baru dapat ilmu, baru 2 tahun sekolah di luar, pulang sudah menyalahkan orang tua-tua kita. Masya Allah, mereka ini punya guru bukan sembarangan. Para habaib yang datang dari Hadramaut mengajarkan kan. Dan mereka punya ilmu itu turun-temurun. Bukan asal baca buku Sadiki, baca WA, baca YouTube. Langsung mencap bahwa pemahaman orang tua-tua ini salah. Saya bilang, makanya saya sering di mana-mana di diskusi, forum-forum diskusi atau di seminar atau misalnya ada hal ya, ini saya sering sampaikan. Jangan cuma keturang mau baca satu buku, satu kitab saja, itu ketuntus megang ke bakto ini sudah betul sudah ada yang lain-lain ya, belum tentu juga. Saya sendiri kan lebih banyak rujukan hadis itu kan saya pakai kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Zakaria An-Nawawi karena memang itu memang cocok dengan memang silsilah guru kitab pelajaran memang seperti itu, dan saya rasa nyaman dan itu memang yang bisa diterima yang ada di Maluku Utara. Nah, kalau kasus tadi seperti anak muda yang baru belajar 2 tahun di luar ya, karena salah, saya tidak menyalahkan. Dia mungkin memilih gurunya di sana atau berguru atau di mana mungkin forum-forum diskusi, terus ini tidak boleh, ini haram, ini harus mengikuti yang baru. Sebenarnya jangan seperti itu dulu. Kita melihat dulu, kita kaji dulu, tanya dulu ke orang tua-tua. Kan seperti itu. Jadi jangan sekedar saya udah tua semua mau masuk umur memang usia-usia lanjut ya. Juga artinya kadang hal-hal baru itu kita orang perlu diskusikan ya kan. Betul, Tidak boleh langsung menerima begitu saja.
kalau kita diskusi nasnya apa? Al-Quran dan hadis kan? Iya betul. Kalau nasnya itu ya Bismillah, paling kurang-kurang sedikit ya kita tambah. Itu saja barangkali dari saya itu. Ya, mudah-mudahan yang menitipkan pertanyaan kepada saya ini terjawab ya terkait dengan ada anak muda yang pulang belajar, kemudian dia mengajarkan tentang pemahamannya di luar sana. Terkait dengan itu, mudah-mudahan ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi kita masyarakat Maluku Utara untuk terkhusus generasi muda, jangan mudah menerima sesuatu yang memang belum ada. Harus terikat dengan orang tua-tua kita juga supaya diterima juga oleh masyarakat pada umumnya, supaya aman, damai, jangan ada saling mengatakan bahwa saya yang paling benar. Itu yang masalah di situ ya Ustazah. Mungkin Ustazah bisa pertajam lagi terkait dengan tema kita antara fikih dan khilafiyah. Silakan Ustazah. Saya kira kita fikih ini memang kita tidak bisa pisahkan dari kehidupan kita beragama ya. Apakah itu menyangkut hukum? Hukum fikih ini kan luas ya. Ada bisa muamalat ya, bisa ubudiyah ya, atau apa masalah-masalah ekonomi dan lain-lain kan kita bisa berdasarkan fikih ya. Fikih karena fikih inilah ada madhab kan. Artinya hukum-hukum yang memang sudah dipelajari dan memang sumbernya itu memang dari ulama-ulama. Iya. Ulama Al-Azhar atau apa, Makkah, Madinah, itu semua itu memang fikih. Nah kita, saya sekarang kalau mengajar ke majelis ta'lim itu memang lebih banyak ya, itu adalah masalah-masalah fikih. Karena pemahaman fikih juga kan kadang-kadang juga beda-beda ya, berbeda-beda. Karena prakteknya itu secara misalnya tentang masalah mandi ketika seorang perempuan yang melahirkan ya, kemudian mandi. Saya sering tanya, waktu 40 hari atau 60 hari masa nifas itu biasanya kan mandi kan? Iya Ustazah, mandi. Yang mandi itu mandi sendiri apa dimandikan? Ya kan? Oh, biang kasih mandi. Terus niatnya siapa yang baca? Biang yang baca. Nah, kalau begitu bukan Moni yang mandi, tapi biang yang mandi. Ya? Nah, ini kan masalah ini sebenarnya masalah sepele tapi sangat berat. Iya, karena betul. Masalah tahara ini, masalah mandi suci itu kan yang mempengaruhi ibadah kita, salat kita, haji kita, umroh kita, puasa kita diterima atau tidak. Karena masalah tahara itu adalah masalah yang sangat mendasar. Betul. Nah, inilah makanya saya lebih banyak menitik beratkan adalah masalah fikih, karena memang saya bilang kayak ustazah yang lain, saya bilang ini harus fikih didahulukan. Betul. Ya. Jadi itu sedangkan masalah khilafah atau khilafiyah, kalau khilafah itu kan dinasti ya. Kalau khilafiyah itu kan masalah perbedaan mazhab tadi ya. Kalau perbedaan mazhab, saya kira keturunan di sini tidak terlalu mempermasalahkan karena kita sini kan mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Iya betul. Jadi kalau misalnya di sana saya mengatakan tadi kita bertaklid itu karena memang batal wudu karena darurat, maka tidak ada wudu pun kita bisa tawaf karena memang darurat. Apalagi kalau orang yang baru pertama kali pergi umroh atau haji. Kalau orang sudah berpengalaman kan dia keluar saja, dia bisa berwudu kemudian dia sambung lagi berapa yang ketinggalan. Iya betul. Tapi kalau orang baru kan dia keluar dari situ kan berarti hilang kan. Nah makanya saya bilang bertaklid boleh, kita mengikuti Hanafi atau Hambali atau Maliki. Iya. Jadi tanpa wudu pun kita boleh, Allah Maha tahu karena memang darurat anggap itu. Jadi saya kira kalau kita bicara ini mungkin ada 1 dan 2 mungkin tidak cukup ini hari ini. Iya, harus ini segmennya panjang karena fikih dan khilafiyah ini segmennya sangat panjang Ustazah. Mungkin nanti kita bikin per episode. Karena antara fikih dan khilafiyah saya yakin para pendengar dimanapun berada pasti banyak problematika yang terjadi di kampung Anda atau di dalam rumah Anda sendiri terkait dengan masalah fikih dan khilafiyah. Bisa saja saya dengan kakak saya berbeda pendapat tentang masalah hukum. Betul. Saya dengan keluarga saya juga berbeda pendapat dengan masalah hukum, dan itu harus perlu orang yang ahli untuk bisa seperti Ustazah ini yang bisa untuk mengupas masalah-masalah itu. Saya juga bukan ahli. Insya Allah Ustazah ahli karena Ustazah kan sudah lebih tua dan sudah kami bisa anggap Ustazah sebagai guru bagi kami semua. Ustazah karena sudah 1 jam obrolan sudah berjalan, mungkin
closing statement dari Ustazah terkait dengan antara fikih dan khilafiyah, Ustazah, diberikan pencerahan lagi kepada masyarakat Maluku Utara. Silakan. Iya. Saya himbau kepada ustaz, para asatidzah, baik itu ustaz maupun ustazah ya, bahwa kita harus menitik beratkan dalam berdakwah tentang masalah-masalah fikih ya, terutama tahara. Karena pengalaman saya kemana-mana saya turun, saya temukan hal-hal banyak sekali ya. Iya, betul. Terakhir ini kan saya turun di Maidi ya. Iya. PP-nya kurang lebih 800 kilo ya. Allahu Akbar. Pergi pulang itu, makanya jamaah bilang, Ustaz tersampai-sampai dari tadi begini ya. Itu sangat-sangat mereka sangat merindukan ya. Iya. Sangat makanan rohani itu sangat mereka rindukan ya, sangat butuhkan. Jadi mungkin program kita ya, selain dari kita memang lewat udara seperti ini kita live. Tapi sesungguhnya kalau kita turun kemana-mana, jangan lagi lah berbicara masalah politik di majelis ta'lim. Jangan lagi kalau masalah duniawi kita tersuruh pun orang akan bikin. Tapi kan masalah ukhrawi yang apalagi menyangkut dengan masalah tahara ya, ini sangat penting. Jadi tolong deh, kalau boleh kita bikin program satu kali itu kita bikin semacam bukan seminar terlalu mewah kalau seminar itu, tapi pertemuan mungkin sehari 2 hari kalau boleh kita fokus di situ semua. Para ustadz kita berikan pembekalan supaya mereka ini bisa mengajar kepada jamaah dimanapun berada. Betul sekali Ustazah, dan saya juga sangat haus sekali tentang ilmu ini karena antara fikih dan khilafiyah ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita ya Ustazah, yang memang tidak bisa terpisahkan dengan masalah keseharian kita. Ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mungkin nanti Ustazah saya undang kembali. Karena ini masih berepisode, insyaallah antara fikih dan khilafiyah kita lanjutkan kembali nanti. Para pendengar, jika Anda ingin mengikuti kembali obrolan kita selama 1 jam ini, bisa di channel YouTube Prima DMI Malut. Sekali lagi di channel YouTube Prima DMI Malut. Di situ ada obrolan kita yang baru kita diskusikan atau kita obrolkan ini, dan ada juga tema-tema yang mungkin para pendengar ingin tahu yang dikupas langsung oleh para ulama-ulama kita dari Maluku Utara. Terima kasih Ustazah, semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosan untuk kami hadirkan untuk Haikal hadirkan. Ya, mudah-mudahan ada waktu. Ustazah mungkin di tanggal berapa lagi akan dakwah di mana lagi Ustazah? Tanggal 25 rencana juga saya mau turun mungkin. Di mana itu? Kalau tersalah Sofifi atau di mana itu? Oh iya, di Sofifi ya, akhir-akhir bulan ya. Iya, tinggal 25 ya. Mungkin kalau bisa nanti saya ikut juga, kalau kita bisa live Jumat Mubarak juga di sana insyaallah ya Ustazah. Kalau tanggal 25 itu tertahu hari apa itu? Kamis depan. Oh, hari Kamis. Iya, boleh itu Ustazah. Insyaallah. Oke, para pendengar, mudah-mudahan Anda puas. Kalau belum puas, nanti tunggu segmen selanjutnya bersama Al-Ustazah Haja Radia M. Al-Hadar selaku MPDI, selaku Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Ar-Ridha, sekaligus dengan beliau sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Ustazah, atas waktunya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga para pendengar juga bisa dengarkan kembali tausiah Ustazah dan pencerahan Ustazah di Jumat Mubarak. Saya juga menunggu hal itu Ustazah, insyaallah. Demikian para pendengar, saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.